Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus sekalian jemaah salatul rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurlah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat zuhur berjamaah dalam keadaan berpuasa yang ke berapa ini? 16 atau 17? 18. Di Indonesia tuh enak, tinggal nanya mau yang berapa, beda-beda boleh gitu. Yang nggak boleh itu berantem tapi nggak puasa gitu. Jadi kalau Senin kita mulai berarti ini yang ke-17 ya. Kalau yang mulai hari Minggu ini yang ke-18. Ada yang mulai dari hari Jumatnya gitu. Jadi di Indonesia macam-macam orang berpuasa. Itulah bentuk khilafiyah yang sifatnya furu'iyah. Sifatnya furu' kalau saya diperpanjang lebar. Meskipun semuanya kita ingin satu, tapi ternyata metodenya belum satu, ya pasti hasilnya tidak satu. Karena itu kita toleransi selama masih beribadah itu masih baik saja daripada kita sesama ibadah atau tidak ibadah berantem soal memulai ibadah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengintil hadis ini yang akan kami sampaikan selama 35 menit ke depan insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan pada saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Fayudarisul Quran, maka saling belajar Al-Quran. Darasa yudarisul, bukan belajar, saling belajar Al-Quran. Fayudarisul Quran. Bahwa yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, bertemu setiap malam Ramadan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursal. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan tentang kebaikan, itu lebih dermawan, lebih kencang daripada angin yang sedang berhembus. Dua hal, pertama kedermawanan, yang kedua soal al-iman. Kenapa kedermawanan menjadi Nabi orang yang paling dermawan? Karena tanda-tanda orang beriman itu kalau dermawan. As-shadaqatu burhan. Shadaqah itu bukti keimanan. Orang yang beriman ketika bersedekah itu merasa nabung, merasa nyimpen, merasa ada effort untuk kebaikan di masa yang akan datang. Minimal masa akan datang di dunia bagi orang yang pikirannya pendek, yang lebih panjang kebaikan itu di akhirat yang kita ikuti. Banyak orang bersedekah sekarang berapa? Oh, bisa diganti 10 kali lipat. Ngeluarin sekarang 100.000, nunggu besok 1 juta. Kalau nggak datang 1 coba, oleh ada yang 1 juta, besok coba lagi 1 juta. Karena Anda coba-coba, maka oleh Allah dicoba juga nggak dikasih apakah tetap bersedekah atau tidak. Coba Anda nggak usah coba-coba, sedekah aja. Gak usah diingat bahkan, dia kasih. Dia mau balas terserah, nggak balas terserah. Itu tanda iman. Kalau masih ngarep sama orang, berarti bukan karena Allah, tapi karena orang. Nanti kalau saya nggak punya, agak dibantu sama dia. Kadang-kadang kita mikir, dia dibantu terus, mas saya nggak pernah membantu saya. Karena sedekahnya bukan karena Allah, karena orang itu. Ini enak ngomongin ya, tapi susah kerjain. Enak ngomongin, susah kerjain. Kalau Anda karena Allah, ya sudah, saya nggak dapat balasan dari dia, balasan dari Allah. Mau dia terima kasih, mau nggak ada urusan sama saya. Itu urusannya saya dengan Allah. Urusan itu saya adalah karena diminta Allah, bukan karena dia. Makanya kita bersedekah
itu tidak berpikir soal balasan dari orang. Meskipun Rasulullah mengajarkan kita wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang terdekat. Siapa? Saudara. Boleh nggak Pak zakat kepada saudara? Boleh, asalkan bukan dalam tanggungan kita. Orang yang dalam tanggungan kita yang nggak boleh menerima zakat. Dia miskin, hidup sendiri-sendiri, udah kasihin dia. Kecuali yang tidak punya kemana-mana, udah di UPZ, taruh di las gitu daripada kota. Kalau punya kakak udah jelas itu susah, udah langsung kasihin aja. Karena kalau dikasih ke las atau UPZ belum tentu nyampe sama kakaknya. Mungkin tak terdaftar kan, apalagi di kampung. Tapi kalau sekiranya sudah terpenuhi semua, pakailah biar lebih terdistribusi dengan baik, kembali kepada UPZ atau kelas. Tapi kalau saudaranya sudah jelas membutuhkan dalam waktu dekat, kasihlah. Wabda biman ta'ul wa kharus sadaqati ala Allah dihinan. Sebaik-baik itu jangan hanya ibu beli 500 kasih 500 sampai ke 600, siapa dalam perlu lainnya. Ala Allah dihinan. Jadi bagi kita yang motivasinya iman, ya sudah itu ngasih itu bukan untuk dia, ini karena perintah Allah. Mirip dengan kita ngomong itu karena agama, karena perintah dari Allah. Coba kalau yang datang ke tempatan atasannya, siapinnya orang kaya yang datang, berapa persen? Ketika saudaranya yang datang yang miskin, mana lagi ya, udah sana, duduk situ, udah gak dihargai sama sekali. Kenapa? Karena kita terima tamu karena orang. Tapi kalau terima tamu karena Allah, siapapun yang bertamu kita terima dengan baik sebagaimana bacaannya dia. SOP-nya itu karena dari Allah, bukan SOP karena siapa yang datang. Contoh kalau kita ingin menerapkan as-shadaqatu burhan. Kalau kita puasa mengeluarkan sedekah ya, di bulan Ramadan Nabi paling dermawan. Kenapa di Ramadan paling dermawan? Ya, karena di Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan. Syahrul maghfirah, lagi pesta pora diskon. Nah, ini pasti banyak belanja. Kalau Muhammadun, wah ada diskon langsung belanja. Bagi orang yang beriman, ini lagi obral pahala, diskon besar-besaran tentang bagaimana dosa dikurangi kita. Jadi kita pasti berlomba kalau orang yang beriman. Tapi bagi yang nggak beriman ya biasa-biasa aja, paling puasa untuk lapar-lapar aja. Paling puasa ini baru. Jadi turun berapa kilo nih? Udah 17 hari nih. Alhamdulillah sudah 3 kilo. Alhamdulillah 4 kilo nih bang. Bagi orang beriman yang ditimbang adalah dosanya. Udah berapa ya dosa kita yang sudah turun? Istighfarnya sehari berapa, baca Quran sehari berapa, itu dipikirkan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, di bulan Ramadan. Jadi waktu misalnya sudah wajib zakat, keluarkan, atau nanti zakatnya masih kurang, keluarkan aja. Karena kalau lebih dari zakat jadi sedekah. Nah, kemana Pak? Ya itu tadi, kalau memang ada yang sekitar kita, ada yang perlu kasih, kalau memang tidak ada dikasih tahu, bisa kan? Lembaga ambil zakat, ada tapi mandiri kita sudah tidak mau kita mesti berbeda kelas aja. Infak ada sesuatu yang merupakan infak, kita keluarkan infaknya. Jadi saudara sekalian, apakah kita menjelaskan kapan kita bagi infak? Kalau untuk motivasi orang lain silakan. Ya, tapi itu harus kita berikan kepada orang fakir, kemudian kita rahasiakan. Tidak untuk kampanye, tidak untuk syiar, kampanye dalam kebaikan, maksudnya orang daripada sedekah. Kalau kampanye di sini dari musim MK masalahnya, ya, dari Inggris kena MK. Nah kalau tidak karena kita ingin mengajak orang, ya nggak usah ngasih sama ibu kita, ngasih sama tetangga kita, ngasih sama yang lain. Nggak usah ketahuan. Tapi kalau ada kakaknya lebih kaya, nggak pernah ngasih sama ibunya, tampaknya aja depan kakaknya bahwa kita akan lebih kaya dari ngasih sama ibu lebih banyak. Ngasih tetangga itu untuk apa? Nasihat sebenarnya, tidak untuk dia. Di sini supaya dengan Allah mudah-mudahan ini bukan karena saya kaya. Ini gua nggak lebih kaya, tapi kalau sedekah gua lebih baik malu. Itu namanya ria.
ya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ria itu tidak ada pahalanya. Ya orang kampanye dari diri nggak ada pahalanya. Kita jangan ambil pedoman orang yang ngomong nggak benar. Kita ini yang penting berbuat baik. Orang nggak nanya agama kita. Ini sering saya ngomong itu di mana-mana ini bulan-bulan ini. Tapi karena ini sering kali orang berpikir urusan ini iman Islamnya nggak usah, agamanya lebih baik. Orang tiba-tiba aja. Orang nggak nanya agama kita. Iya orang kalau Allah nanya agama kita. Jadi karena Allah atau karena orang? Kalau karena orang nggak usah nanya agama, yang penting dikasih. Ya orang udah terima kasih. Ya sudah sampai di situ. Sementara yang kita harap bukan orang berterima kasih, tetapi adalah ridho dari Allah. Maka kita butuh iman kepada Allah. Tergantung tujuannya, tujuan karena iman atau tujuannya karena orang. Kalau karena orang nggak usah nanya iman, tapi kalau karena Allah pasti nanyakan imannya. Jadi pernah Rasulullah SAW itu mau sholat isya. Di rumahnya ada sedekah yang belum disalurkan. Ada titipan orang yang harus dibagi. Nabi udah jarang menyampai masjid, balik lagi ke rumah untuk mengambil titipan itu diberikan kepada orang lain. Betapa Nabi itu menyampaikan amal. Mungkin saya ingin menyampaikan yang pegang zakat, yang berlaga zakat, jangan buat akhir-akhir, kasih nanti ada sekarang. Artinya apa? Dari Nabi cerita itu, Nabi seperti apa menyalurkan hakun lisan itu. Jangan ditahan. Ada satu perusahaan atau satu masjid lembaga zakat. Udah 3 tahun masih numpuk 7 miliar, 6 miliar. Buat apa uang itu? Sementara di sana ada orang yang kelaparan, di sana ada orang kena banjir, di sana ada orang kena gempa. Bagikan aja. Terus besok kalau nggak ada apa? Ya alhamdulillah nggak ada kerjaan, apa yang mikirin besok? Kayak APBN aja. Kalau APBN iya, besok harus kita siapin apa nanti belanjanya. Kalau zakat habis berarti berhasil. Nabi itu menggunakan namanya balance budget. Kalau yang belajar tentang bagaimana zakat itu ada balance budget. Ketika mandi Jabal itu datang pada Rasulullah, ini ada zakat. Kata Rasulullah, ini udah dibagi belum? Sebagai Rasulullah, bagi semua di tempat. Jadi federalisasi, federal. Jadi tidak diambil ke pusat terus kembalikan lagi. Tadi kasih otonom di tempat di zaman balik dulu, selesaikan semua yang di sana. Jadi mereka menghimpun di atas dibagikan tempat plenum. Dan di tahun itu dihabiskan di tahun itu. Artinya kalau banyak sekarang dikumpulin, ya sudah dihitung untuk tahun ke depan sampai Ramadan. Hitungan kita kan sering Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan yang kita ini. Bukan tahun Januari ke Januari, bukan dari Muharram ke Muharram. Kita dari Ramadan ke Ramadan. Serah kita mau pakai Ramadan ke Ramadan yang mau dari Muharram ke Muharram juga boleh, atau dari tanggal 1 Masih juga Januari juga boleh. Tapi kita banyakkan Ramadan bersempurnya semua. Silakan dihabisin yang tahun lalu, jangan sisa sama sekali, tinggal yang tahun sekarang untuk dari bulan Syawal ke depan. Pas Ramadan habisin aja semua. Ketempatan di Ramadan ini gak dapat banyak, ya sudah. Adanya saja yang kita berikan. Itu namanya balance budget. Balance budgetnya itu dihabisin. Pada tahun itu jadi tidak ada yang bisa. Itu zakat, ya itu zakat. Beda sama wakaf. Wakaf penghasilnya yang distribusikan barangnya dikelola. Malah bapak yang ini barangnya tetap nggak boleh habis, itu wakaf. Tapi kalau zakat itu memang kebutuhan mendesak, konsumtif sifatnya. Jadi kalau ada menggunakan zakat seperti hanya pelatihan, itu sebenarnya cara untuk meningkatkan dari mustahil menjadi muzaki. Tidak berarti dipakai lebih banyak kepada soal pelatihan. Itu kan soft skill ya, mereka naik, artinya zakatnya berupa soft skill. Tapi sebenarnya adalah orang yang lapar, orang buat sakit itu yang porsinya paling banyak dari asal sana. Mungkin orang sakit itu 60%, yang 7 itu lah yang 40% bagi-bagi musabil, sabilillah, mu'alaf itu karena memang zakat adalah untuk orang lapar. Jadi jangan sampai ada dana zakat sementara di sekitar kita ada orang yang lapar, itu tidak boleh. Jadi
Jadi zakat itu memang untuk orang awam itu dihabisin, beda dengan kalau infak itu masih bisa ya tolerir sesuai dengan kebutuhan. Itu cara di dalam Al-Quran membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah itu yang kita bisa bedakan. Oleh karena itu, kalau sekalian di bulan Ramadan mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah paling dermawan hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Kok bisa apa? Reoni membawa wahyu. Wa yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam itu datang bulan Ramadan malaikat itu. Dan Nabi tambah dermawan. Apa yang punya Nabi dikeluarkan semua. Ketika bertemu dengan mereka, dari Quran, tadarus Al-Quran. Dan proses saya belajar, satu menghafal, satu mendengarkan, satu membaca, satu mendengarkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka kadang-kadang kita lihat di beberapa musola itu mau tadarus Al-Quran. Di sini kelompok, saya bikin kelompok 7. Ini hatam. Jadi semalam berapa ngambilnya? Kalau semalam banyak ngambil 3 juz. Jadi satu hari udah hafal. Kalau udah hafal satu Al-Quran per 10 hari, saya kan bisa hatam 3 kali. Sedikit kalau 3 juz itu. Kalau 50 ayat, ya sedikit, mungkin sekitar 1,5 jam. Sudah berjam. 1,5 jam cukup. 1,5 jam 1 juz cukup. Kalau 50 ayat itu kan 10 menit. 50 ayat. Nabi melakukan imsak. Kata di sini imsak. Kata orang Arab namanya tambih. Bukan nggak ada imsak itu. Tambih. Orang kita karena orang awam yang gampang imsak ya. Karena imsak itu berhenti. Gitu. Itu 10 hari 10 menit sebelum azan. Apa yang jadi ukuran 10 menit? Nabi itu berhenti makan sebelum subuh di qadri khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Nah ulama berpikir 50 ayat dibaca antara ayat yang panjang dan pendek sekitar 10 menit. Karena khawatir apa? Khawatir lagi mulutnya banyak azan. Wah, bukan akhirnya makanan berbuang. Kalau lagi azan di tempat batal. Udah waktu itu udah masuk fajar. Gak benar pada orang mengatakan yang penting belum selesai azan. Kalau azannya jam 5:30. Karena ada yang azannya 5:30. Memang subuh langsung pas azan. Azan kan memberitahu masuk. Tapi ada orang yang mau sholat azan dulu meskipun 5:30. Kalau pakai azan 5:30 bisa puasanya jam 6 itu. Azannya panjang lagi. Banyak orang yang fikih itu menggunakan nalar hadis. Fikih itu beda, nalar logiknya itu beda dengan nalar hadis. Nalar hadis itu tekstual, yang penting sahih. Oke, tapi ketika fikih antara hadis dengan hadis itu dikomben, bahkan hadis dengan Al-Quran itu dikomben, bahkan nanti dikombinasi dengan apa? Pendapatnya sahabat itu fikih. Kalau nanti kita pendekar itu Nabi pernah azannya yang gimana? Ya azan kan azan yang pertama. Ketika Nabi kan azan dulu itu sampai sekarang di Arab Saudi kan ada 2 kali. Azan pertama dan azan yang subuh. Jadi imsak yang disilahkan oleh kita adalah mengikuti tradisi Nabi yang berhenti 50 ayat sebelum subuh, diperkirakan 10 menit. Disebut imsak. Orang yang nggak ngerti logik begini anggap ada imsak itu bedanya. Kalau hadisnya imsak ya nggak ada, imsak 10 menit nggak ada. Itulah kita di dalam fikih mengikuti ijtihad ulama, menderivasi ya. Kalau kita yang fadilah amal dari Al-Quran hadis bisa langsung ngambil, tapi hukum itu ada logik namanya usul fikih. Tidak memahami apa namanya belaghah, melalui kalimat itu seperti apa. Ini yang dikombinasi antara metode-metode dari Al-Quran dan hadis kemudian pendapat ulama. Nah, kalau 10 menit itu 50 ayat, sementara 1 juz itu Al-Baqarah sekitar ya 200
140 ayat dan 130 ayat jadi 34 atau berapa? Berarti kan 10 menit dan 30 menitan berarti satu juz itu. Jadi 30 menit 1,5 jam ya, berarti 3 juz. Kalau agak panjang-panjang mungkin hampir 2 jam dan berarti 3 juz kalau kita Quran. Kita terus dilakukan oleh Nabi Faidah di subuh Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran bersama dengan Nabi. Kalau membaca Al-Quran, tadarusnya bukan hanyalah baca Quran saja. Ada tadaburnya juga, ada tafsirnya. Kalau kita yang penting bisa baca, alhamdulillah. Mau baca aja, alhamdulillah. Ya. Kalau mau nyoba baca Quran, ya coba nanti dirutinkan yang kebiasaan di Ramadan itu. Ini latihan di Ramadan, latihan nafsu. Latihan dari makan awalnya sifatnya fisik, jasmani, bisa nggak kita makan itu karena rohani? Jasmani itu apa? Kita makan apa? Bukan musimnya lagi makan apa, tapi makan di mana. Nah, itu udah begitu dari mana itu? Cari yang paling mahal, yang paling enak. Lama-lama cari kita besok makan siapa? Itu udah lebih bahaya lagi. Yang sifatnya pokoknya fisiknya itu memenuhi duniawinya. Nah di Ramadan kita ini memenuhi rohaninya. Makan karena diperintah Allah, tidak makan karena diperintah Allah. Baik makanan halal apalagi haram. Siang ini kan kita tidak makan karena diperintah Allah. Pas kita buka karena diperintah Allah. Dan umat Islam paling disiplin di seluruh dunia kalau buka puasa. Gak ada yang terlambat buka puasa. Coba kerja kayak buka puasa. Disiapin mulai dari asal. Bukan, gak ada. Saya berkondangan kadang-kadang itu terlambat. Mungkin di jalan rumah aja. Pas ada melepel semua. Tenang dia di jalannya. Jadi kalau kita bisa disiplin ketika buka puasa umat Islam ini, nah, makan itu kita karena Allah, tidak makan karena Allah. Ini latihan, besok bisa enggak yang kita lakukan itu karena Allah. Coba sekarang kalau tidak karena Allah, gak ada yang tahu kita kalau makan, apalagi di Jakarta pakai masker masuk lalu gak ada yang karena Allah kita. Kalau karena Allah pulang ke rumah pura-pura lemes gitu kan. Puasa mungkin ada yang pengalaman dulu sebelum ini Sabtu gitu kan, puasa pertama besok kita nggak pernah puasa, pulang puasa gitu kan. Jadi kita ini puasa yang paling melatih terhadap kejujuran, karena kita melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu itu juga karena Allah. Ini yang diajarkan di bulan Ramadan kepada kita. Fayudah dari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, baca lafaznya aja itu, insya Allah syifa penyakit kita. Coba yang gak sambungkan kepalanya itu. Tapi bukan rajin aja. Baca subuh berapa lah? 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat, berarti rutin. Baca maghrib 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat. Yang penting rutin, jangan pernah mau masuk siang tanpa diawali dengan ayat-ayat Allah. Jangan sampai masuk malam tanpa ayat-ayat Allah. Malamnya akan tenang, siangnya tenang. Berbagi saja, saya biasanya kalau bukan Ramadan, kan baca pasti ada waktu, minimal baca 25 ayat. Baca maghrib, akan di jalanan, kalau isya sampai rumah itu 25 ayat minimal. Kalau pas lagi itu kan 50 ayat, pas lagi teman 75 ayat, pas lagi teman 100 ayat. Pas teman aja, tapi gak pernah kurang di 25 ayat. Jadi itu bulan itu Al-Quran. Berarti setahun 6 kali, tahun 55 kali nambah minimal. Atau minimalnya 3 kali nambah. Jadi gak jauh dari Al-Quran, jangan pegang Al-Quran pas Ramadan 2. Setelah Ramadan gak pernah pegang Al-Quran. Jadi itu kita jawab, kalau kita baca Al-Quran itu kita sedang diajak bicara oleh Allah. Kalau kita sedang sholat, kita ajak bicara kepada Allah. Maka sisi terakhir dalam sholat kita itu disunahkan aman dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pun itu disujud paling dekatnya hamba. Allah ini pada saat sujud, pada saat sujud itu orang
Pertama dengan doa yang doain istrinya terlalu cerewet dulu. Ya, diomelin istrinya itu kadang-kadang kita yang hebat-hebat di luar, ya, tegas juga. Pasti bentak istrinya itu bisa bobrok mendadak. Saya khawatir, biasanya bapak-bapak itu jarang doain istrinya. Kalau ibu-ibu itu sering doain suaminya. Ini kalau mudah-mudahan selamat, tak kawin lagi, main perempuan, itu pasti doanya. Kalau doain anak pasti bapak doain anak, ibu doain anak. Tapi suami mendoain istri sebagai suami itu tidak mudah. Ya, butuh keikhlasan. Kadang masih pasangan. Saya ingatkan barangkali selama sebelum-sebelumnya jarang doain atau nggak pernah doain pasangannya. Mungkin Ramadan bisa turun hidayah kali mendoakan. Karena ketika mendoakan pasangan itu ada bakhtil baik. Nah, pada saat dia ada itu yang lebih mujarrab di mustajab dari doa. Jadi juga kita direnungkan dari Al-Quran banyak sekali kalau kita Iqra. Yang turun pertama kali ayat Iqra. Makanya sesudah Al-Fatihah sampai An-Nas itu tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril yang dicatat oleh Zaid bin Sabit. Itu yang mencatat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena kalau sesudah turunnya itu adalah Iqra yang pertama kali turun. Maka turunnya ayat itu kan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfuz ila Baitul Izzah yang ada 17 orang itu riwayat seperti tulis tafsirnya Al-Asrori. Di Baitul Izzah Lauh Mahfuz dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah kepada langit bumi itu yang sekaligus. Kemudian turun munajjaman berurai sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Berarti peristiwa sudah rekayasa, iya semua dicatat. Di Lauh Mahfuz kita mau ketemu hari ini itu catatannya semua. Sudah ada anggarannya juga di sana, anggarannya berapa, kesehatan masing-masing berapa, sudah ada semua, kita hanya menjalankan saja. Apa bisa diubah Pak takdir? Bisa. Dengan apa? Dengan berdoa. Bisa diubah, tapi yang itu sudah dikasih semua. Kalau akan keliru, kalau jadi kita harus 10 ya 10. Kalau kan yakin itu kita tak terlalu terlalu moyok. Tapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena itu lisyain sabab asbab sabab. Semua itu ada sebab akibatnya. Kenapa ada Allah yang buat? Karena dia ada. Nah, siapa yang buat radio neraka ini? Allah jadi jaminan kita. Jadi semua kullu muyassarun lima khuliqa. Sesuatu dimudahkan kepada menuju takdir Allah. Jadi kita ini dia itu dia bisa merubah. Orang anggap wah kita bisa merubah takdir dia dengan doa ada doanya. Tapi bisa bikin siapa yang bikin doanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merubahlah situasi dan kondisi. Contohnya apa yang kita akan bisa nilai? Dulu aja kita akan bisa nilai. Ketiduran juga bisa bangun. Iqra baca. Nah, baca ini ketika diakademikan menjadi penelitian. Jadi akademikannya sifatnya ya, deduktif dari bawah fenomena lalu baca. Kemudian ditulis, dibaca orang yang nggak perlu teliti menjadi induktif. Kira-kira begitu. Sebenarnya bolak-baliknya dari yang nyata. Makanya Al-Quran turun itu nggak langsung turun Al-Quran, tidak. Kalau pertama kalian turun sekaligus, tapi munajaman ada peristiwa, ada turun ayat. Sehingga kalau ada peristiwa, ada ayat membuat kita lebih beriman dan kita lebih yakin dan lebih mengerti. Makanya Allah mengkomunikasikan pada kita firman-firmannya dengan fenomena yang ada. Sehingga ada dialektika antara firman Allah dengan fenomena. Kalau ini tiba-tiba turun ke cara baca buku tidak ada fenomenanya, kita sangat tak tergambar. Kayak saudara-saudara bicara soal haji. Haji itu tawaf, setelah tawaf kita berhenti untuk umrah selesai, sa'i umrah selesai, kita mantuk, kemudian kita wukuf di Arafah. Yang nggak pernah ke Mekah nggak kembali yang kayak apa? Kayak apa? Makanya orang yang nggak pernah haji jelasin bab haji itu pasti nggak jelas. Ya, kalau saya pesantren itu berarti bab haji nggak pernah haji, ya muter-muter, karena nggak kebayang haji itu betapa rumitnya haji. Tapi ketika haji sendiri ya cuma begini. Begitu juga ketika Allah menurunkan umpamanya berkenaan dengan kaum muhajir dan kaum ansor.
Bagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu menyatu, ya ta'akhud. Orang persaudaraan, persahabatan itu ada 3 tingkatan. Persahabatan yang paling minimal dia care dengan teman. Kalau nggak ada care, namanya nggak ada persahabatan. Sakit nggak pernah ini, mau ada masalah nggak pernah dibantu. Teman, bukan teman kenal namanya, bukan teman. Kalau teman yang lebih tinggi, dia adalah saya adalah dia. Pokoknya saya punya buat dia punya buat saya. Udah satu itu namanya, itu baru pertemanan. Ada teman yang lebih tinggi, mendahulukan teman daripada diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh sahabat Ansor kepada kaum Muhajirin. Maka ada ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dia meskipun butuh ditawarkan sangat ditrofik ya. Tapi saya bersamaan Ahmad Rahman bin Auf tak menerima lil Qur'an alladhi yusiru fi sabilillah la yasta'dhu yahsabuhu al-jahil atau dia ada ta'afuf, dia punya ifrah. Betulnya ayat yang seperti ini kebayang oleh kita bagaimana Abdurrahman bin Auf yang kaya, yang punya istri, pergi ikut Rasulullah demi keimanannya itu diberikan fasilitas oleh kaum Ansor penduduk setempat itu tidak mentang-mentang penduduk setempat lalu musir pendatang gitu. Begitu juga pendatang nggak mentang-mentang pendatang so pinter lalu melecehkan kepada penduduk setempat. Ini malah aku. Nah, turunnya ayat itu membuat kita tuh lebih enak, buat kita lebih nyaman, buat kita lebih ngerti. Kata orang Jawa lebih itu manja. Ikrong. Nah, baca begini dibikin teori persaudaraan, persahabatan oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asuh al-ijabi, fanatisme positif, bukan fanatisme mudah. Maka dirangkai dari hadis Nabi menjadi masalul mu'minin lil mu'minin kal jasadi. Orang mukmin dengan orang mukmin fi tawadihim wa tarahumihim, dalam persahabatannya, saling cintanya bagian satu tubuh. Tidak secara anggota, ada saling biasa. Satu sakit semua. Saling merasakan. Di Palestina diserang, kita juga ikut merasakan sakitnya. Ya. Di Rohingya diserang, ambil saudara-saudara kita. Ada itu kalau kita merasa saudara. Kalau nggak ada merasa saudara, kan nggak ada gunanya, sama aja. Kayak ada orang tabrakan, nggak ada hubungan sama kita lewat aja. Coba kakak sendiri, coba adik, coba sepupu, udah beda, gitu ya. Jadi kita diikat persaudaraan. Kemudian disebutkan oleh Nabi, masalah ilmu ini kalau dia nilai bagaikan satu bangunan. Kalau satu bangunan saling menguatkan. Kalau Anda sudah merasakan sakitnya saudara, ya Anda bantu, ya Anda kasih. Gitu. Kalau Anda bilang saudara, saya merasakan yang Bapak rasakan, tapi apa bantuan Anda? Ngomong aja, mau ngomong namanya. Jadi nggak ada tindakannya. Jadi setelah kita merasakan, kemudian menjadi tindakan yang nyata. Disebutkan dengan dua model ini oleh Ibnu Khaldun menjadi ta'assub al-ijabi, fanatisme positif. Saya membela saudara kalau itu benar. Kalau nggak benar, bisa ngajarin dia, bukan dibenarkan terus karena saudara. Tidak. Itu iqra, baca. Bagaimana dilakukan terimplementasi di dalam kehidupan. Bisa begini, intelektual kita itu masih positif. Ya, kita ada energi, wajahnya sirajah wahajah. Jadikan matahari itu adalah lampu yang terang. Ternyata energinya paling bagus, sedang nggak ada pencemaran. Tinggal disimpan oleh power bank-nya, ya. Makanya dibandingkan dengan fosil berupa energi, ya energi umumnya batu bara, energi minyak bumi atau gas alam, itu kan pencemaran. Coba banyak lagi dari angin. Kalau yang Belanda pakai kincir angin itu kita nggak bisa. Hujan, itu semua kan kalau kita dibaca menjadi ilmu. Sebenarnya kita nggak ada Islam bertentangan dengan sains itu nggak ada. Bahkan menurut sains itu memperkuat terhadap keimanan kita. Apalagi yang dulu dan ibil kain bagaimana ya ibil unta diciptakan oleh Allah. Ternyata unta itu perjalanan di padang pasir cukup minum sekali 2 bulan untuk sampai minum lagi. Kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah mau siapin minum untuk untanya. Kalau bawa
kuda, ntar lagi apalagi sapi, ntar lagi bener. Allah menciptakan itu bagaimana dengan anatomi? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagaimana menjadi bismi rabbika menyebut nama Allah. Pintar ekonomi kesejahteraan orang bukan membodohi orang. Pintar IT untuk mempermudah orang bukan bikin hack ngancurin sistem orang. Kalau tidak dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, pintaran cuma bikin masalah orang lain. Jadi orang pintar kalau jahat itu lebih bahaya daripada ratusan ribu orang bodoh jahat. Orang-orang yang pintar kalau jahat itu nyolongnya kan bukan hanya nyolong uang, aspal dicorong, ya, kayu dicorong, nanti hutan dicorong, tanggung-tanggung triliunan yang dicorong. Ya. Jadi kalau kita kan paling ngambil apa? Kambing, sapi, orang bodoh itu. Yang pintar lain hutan, satu pulau diambil, ya kan? Gedung langsung diakuisisi dengan cara bagaimana main di pengadilan dan seterusnya. Itu kan rampok-rampok yang di tingkat yang pintar. Rampok di jalanan paling apa yang dibawa. Ketika bawa ATM udah nggak bisa buka dia. Tapi kalau yang rampok-rampok yang pintar itu, yang banyak ikro tapi tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, itu cuma jadi keburukan. Ilmunya itu bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Sebaliknya kalau hanya bismi rabbikal ladzi khalaq, cuma menyebut nama Allah, tidak pernah dia itu belajar, biasanya fanatisme buta. Pokoknya salah kalau tidak beriman, pokoknya nggak benar kalau nggak mengikuti saya. Ya, itu orang yang hanya iman tapi tidak ada ilmunya. Jadi Islam itu antara keimanan dan keilmuan dua yang selalu. Maka itu ya fa'illahu alladziina aamanu bikum walladziina utul ilma dua. Ya fa'illahu alladziina aamanu, Allah akan angkat derajatnya orang yang beriman dan derajat. Ya fa'illahu alladziina aamanu bikum walladziina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu. Jadi iman dan ilmu itu paralel. Iqra, bacalah ini bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Cara berpikir pertama kalau Anda ingin tahu bagaimana kekuasaan Allah dan kita memuji Tuhan, khalaqal insana min 'alaq. Kalau Anda bisa ngerti anatomi Anda sendiri, mata, kuping, hidung, penciuman, gigi, coba sampai ke dalam lagi, bagaimana fungsi hati, bagaimana fungsi rohani, bagaimana fungsi akal, bagaimana fungsi fisik. Ya, Allah menyebut kita ini basyar, karena kita ini kulitnya ini tidak bulu. Jadi kalau bulu pun dikit paling, tapi pada dasarnya kita bulu basyar. Kemudian kita disebut dengan Bani Adam oleh Allah, karena kita jelas keturunannya, bapaknya siapa. Tapi tidak untuk bangga-banggaan, tapi dengan pernikahan kita bisa memelihara keturunan, namanya itu nasab. Ya. Kemudian kita disebut dengan Anas, makhluk sosial. Siapa yang mau hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Kemudian kalau tiga-tiga ini berkumpul jadi satu, kita disebut dengan insan. Kalau kalian insana, ahsani taqwim, disebut dengan insan kamil. Bukan Anas kamil, bukan Bashar kamil, bukan karena dalam ada tiga, jasmani, rohani, dan sosial, itu menjadi insan, manusia yang sempurna. Coba kalau itu dibaca oleh kita, ngerti kita, kalau kita ngerti diri kita, akan ngerti kepada Tuhan. Man mau karena sabu, mau. Kalau tahu diri kita ini hamba, kita akan tahu kepada Tuhan kita. Sekali orang itu nggak tahu diri, orang yang sombong. Belum tahu ya siapa saya. Bapak ini belum tahu siapa saya. Gimana saya tahu bapak kalau bapak sendiri nggak tahu di mana saya. Jadi orang sombong nggak tahu diri, nggak tahu siapa dirinya. Maka tingkatan paling tinggi kita ini adalah ibadur rahman, hamba. Dan mana dibaca Quran. Apabila disuruh Nabi itu hatam setiap Ramadan satu kali. Tapi di akhir hayatnya Nabi itu hatam Quran 2 kali. Itu yang dapat. Kalau Imam Syafi'i 60 kali. Ya. Quran 2 kali itu per 3 hari hatam, pas 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hatam setiap hari. Tidak usah ikuti yang bulan-bulan itu, yang penting mau baca Quran.
Yang belum bisa baca Quran, cari tempatnya dia sampai mati tidak bisa baca kalam Allah. Jangan sampai mati tidak pernah baca kalam Allah. Sementara kita ini ingin menerapkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, bacaannya nggak pernah gimana. Al-Quran itu manual book. Kalau kita manual booknya nggak pernah manual book, hanya katanya berapa kan? Makanya manual book mengatakan isilah perutmu dengan makanan yang halal, makan pada saat lapar berarti sebelum penyakit, itu manual booknya. Kalau kita tidak ikuti manual book, perutnya diisi dengan racun, diisi dengan narkoba, diisi dengan anjing, diisi dengan babi yang dilarang oleh kita, itu pasti ada efek pada kita. Mau cepat mau lambat, ini mah efek pada kejadian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan puasa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diterima bermanfaat. Allah manfaatnya di mana tanah, Allah manfaatnya di mana tanah, Allah manfaatnya di mana tanah, Allah ma'alimna bima yanfa'una, Allah mafaqina wa faqina lana wa rabbana fina, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.